Halo brother, kali ini kita akan coba untuk ngebahas berbagai rumor fitur-fitur iOS 18 yang akan dirilis oleh Apple atau diperkenalkan oleh Apple di Apple Event WWDC 2024 tanggal 10 Juni nanti. Dari berbagai rumor fitur iOS 18 sudah ada fitur yang resmi Apple bocorkan di Apple Newsroom dan juga ada beberapa fitur-fitur lainnya yang masih menjadi rumor yang bertebaran di dunia maya di berbagai platform sosial media. So, kita akan coba cek beberapa fitur-fitur yang mungkin akan ada di iOS 18. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari fitur yang sudah resmi dibocorkan oleh Apple, yaitu fitur accessibility. Yang pertama adalah adanya fitur eye tracking. Nantinya, kita bisa mengoperate iOS atau iPadOS, yaitu di iPhone dan di iPad, bisa menavigasi iPhone kita, mau scroll, mau swipe, mau ngeklik, mau back, dan lain sebagainya dengan menggunakan mata. Jadi kita bisa menavigasikan semua elemen yang ada di iOS nantinya hanya dengan menggunakan mata kita. Yang kedua adalah vocal shortcut. Kita bisa melaunch shortcut di berbagai aplikasi yang ada di iOS hanya dengan menggunakan suara tanpa harus kita memanggil Siri terlebih dahulu. Yang ketiga adalah physical motion cues. Buat ngereduksi layar kalau kita di perjalanan dalam kendaraan, mata kita itu biar nggak pening. Jadi layar iPhone atau layar iPad yang kita lihat dalam perjalanan, kalau ada getaran atau kalau ada pergerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang di sebuah kendaraan, nanti layarnya itu akan menyesuaikan, akan ada motionnya sehingga waktu kita lihat, mata kita itu jadi nggak pusing, terbantu dengan motion yang muncul di layar nantinya. Jadi bikin mata kita aman, bikin mata kita nyaman, dan bikin kepala kita jadi nggak pusing. Memberikan kenyamanan lebih kalau kita lagi ada di kendaraan, terus kita lagi ngoperate iPad atau iPhone, kayak gitu. Fitur berikutnya adalah musik haptic, dan nanti ketika kita memplay musik akan ada sebuah getaran, entah prosedurnya kayak gimana karena memang belum pernah ada sebelumnya di versi iOS sebelumnya. Namun nanti kemungkinan besar si getarannya itu, si hapticnya itu, si vibrate-nya itu bakal ngikutin beat lagunya, beat musiknya. Mungkin kalau kita berimajinasi, kalau kita mengira-ngira, kita pernah ada di versi fitur phone, dulu ada di Motorola Rocker E1. Dulu itu ada fitur tersebut, jadi kalau kita lagi ngeplay musik itu berasa banget ada getaran di bagian bodi si handphonenya. Lalu berikutnya pernah ada juga di smartphone, yaitu handphone Xperia. Cuman gue lupa handphonenya itu tipe berapa, tapi gue pernah pakai. Kurang lebih gambarnya kayak gitu, tapi gue yakin banget kalau Apple bahkan lebih mengimprove si musik haptic ini, nggak akan sama kayak versi-versi yang pernah ada sebelumnya. Biasanya Apple suka ngasih kejutan-kejutan gitu. Nah, selain fitur yang resmi udah dibocorkan sama si Apple, ada juga beberapa fitur yang masih menjadi rumor dan mungkin aja akan ada di iOS 18. Yang pertama adalah akan hadirnya AI yang ditanamkan di iOS 18, kayak halnya yang sudah ada di Samsung S24 series. Yes, Apple juga tentu nggak mau ketinggalan, akan berlomba-lomba dengan brand-brand yang lain untuk memasukkan AI ke dalam sistem operasinya. Mungkin aja AI nantinya kayak bisa magic eraser, ngapus objek yang nggak kita kehendaki dalam sebuah foto, bisa juga mungkin nge-create atau nge-generate music, dan membuat Siri akan lebih pintar lagi. Pastinya kayak gimana belum ada bocoran resmi atau bocoran detailnya. Yang jelas kemungkinan besar Apple akan menambahkan AI di iOS 18. Selain itu, masih berhubungan dengan AI, Apple juga sudah menjajaki akan memasukkan fitur chatbot AI, di mana Apple sudah mulai berkomunikasi menjalin kerjasama dengan OpenAI, Google, dan Baidu. OpenAI dengan ChatGPT-nya, lalu ada juga Google dengan si Gemini-nya. Kayak gitu. Tapi kemungkinan besar dari informasi terakhir yang gue dapet dari penjajakan Apple dengan OpenAI, Google, dan Baidu, kemungkinan besar OpenAI lah yang nantinya akan bekerja sama dengan Apple, di mana fitur ChatGPT akan ada di iOS 18. Lanjut berikutnya adalah di fitur RCS atau Rich Communication Services. Kalau sebelumnya kita menggunakan iMessage itu kita hanya bisa berkirim pesan dengan sesama pengguna iPhone. Nanti dengan adanya RCS atau Rich Communication Services itu kita bisa melakukan chatting dengan menggunakan iMessage dengan cross platform. Jadi kita bisa chattingan dengan pengguna Android dengan menggunakan iMessage. Jadi nantinya kita bisa berkirim pesan, berkirim foto, berkirim suara kayak halnya kita menggunakan WhatsApp. Jadi nanti si iMessage ini akan fungsinya bakal jauh lebih luas lagi.
Isu berikutnya yang akan ada di iOS 18 adalah di urusan home screen. Ini udah rame banget, udah cukup lama isu ini. Kemungkinan besar kita akan ngelihat sebuah desain baru dari home screen-nya, di mana isunya akan meredesain dari icon-icon yang sudah ada sekarang, yang desainnya mengotak dan agak ada rounded di bagian sudutnya gitu. Katanya sih bakal dibuat bisa agak bulat. Jadi kalau kita mengimajinasikan atau kalau boleh mengira-ngira, kemungkinan besar itu akan ada redesign icon jadi mirip di visionOS yang agak bulat gitu, lebih ke bulat gitu. Tapi menurut gua pribadi dengan redesign OS agak bulat, gua agak kurang tertarik. Gua lebih suka desain yang kayak gini kalau gua pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah desain icon yang sekarang udah oke atau sebaiknya dibikin ngebulat aja? Boleh kalian kasih pendapat di kolom komentar. Selanjutnya informasi masih dari jurnalis handal Mark Gurman, masih di bagian home screen juga. Nantinya katanya kita bisa lebih mengcustomize lagi home screen yang ada di iPhone. Mungkin lebih bisa kita personalize aja daripada yang udah ada sekarang. Kayak gitu. Menarik banget untuk dinanti, tapi gue berharap tidak dirubah desainnya jadi bulat. Gue kurang suka jujurnya. Kecuali kalau memang bisa di custom, artinya bisa milih ikonnya bisa bulat atau bisa rectangle kotak kayak gini, atau bisa dengan shape yang lainnya kayak gitu. Itu akan lebih menarik dan lebih memberikan keluasan bagi pengguna untuk memilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Lanjut di informasi atau rumor berikutnya adalah akan adanya rebranding dari Apple ID. Nanti si Apple ID ini katanya akan diganti namanya dengan nama baru yaitu Apple Account. Nggak lagi dinamain Apple ID. Kita lihat aja apakah benar-benar terjadi di iOS 18 atau belum. Lalu hal berikutnya yang menjadi pertanyaan kita semua mungkin adalah support dari iPhone berapakah untuk iOS 18 nanti? Yang pasti iOS 18 ini bakal support mulai dari iPhone 11 sampai iPhone terbaru iPhone 16 nantinya akan rilis bersamaan dengan iOS 18. Dan untuk iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, apakah akan kebagian iOS 18 juga atau enggak? Itu masih menjadi isu karena berbagai informasi ada yang bilang katanya iPhone XR series itu bakal dapat update iOS 18, tapi sebagian informasi katanya bakal enggak. Jadi tergantung Apple aja gimana nanti hasilnya, kita tunggu saja di Apple WWDC 2024 ini. Tapi menurut gua kalau memang kebagian iOS 18 tentunya di iPhone XR itu bakal makin berat karena di iOS 17 aja udah cukup berasa beratnya, udah cukup terasa gampang panas. Plus nanti juga nggak mungkin bisa dapat semua fitur-fitur baru yang ada di iOS 18. Tapi gimana menurut pendapat kalian? Apakah iPhone XR akan bisa dapat iOS 18 atau enggak? Dan harapan kalian kayak gimana? Apakah dapat atau enggak usah aja? Oke, itu aja informasinya yang mungkin bisa gua share dulu di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. See you next video. Bye-bye.